Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi menyajikan data dalam bentuk histogram. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram, ya, dilanjutkan nanti dengan bentuk poligon dan OGIF. Nah, jadi untuk menyajikan data dalam bentuk histogram ini ada beberapa langkah yang harus kita pelajari terlebih dahulu, ya. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu histogram. Nah, histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dalam bentuk beberapa segi empat, ya. Nah, langkah-langkah membuat histogram, yang pertama, buatlah batas kelas dengan cara A, ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5. B. Ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kelas kedua dan dikalikan setengah. Ya, setengah ini 1/2. Nah, C. Ujung atas kelas terakhir ditambah 0,5. 2. Membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. 3. Membuat grafik histogram dengan cara A. Buatlah absis dan ordinat. Nah, jadi absis ini adalah sumbu mendatar, ya, atau sumbu X. Di situ, ya, untuk menyatakan nilai. Sedangkan ordinat itu sumbu tegak atau sumbu Y. Nah, sumbu Y ini menyatakan frekuensi. B. Berilah nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis atau sumbu X diberi nama nilai dan sumbu ordinat diberi nama frekuensinya. Nah, selanjutnya C. Buatlah skala pada sumbu absis dan sumbu ordinat. Yang D. Memberikan nama pada bagian atas atau bagian bawah histogram. Nah, jadi ini contoh soal, ya, Bapak ambil dari tugas siswa-siswi minggu lalu. Jadi ini merupakan data nilai ujian akhir mata pelajaran matematika atau matematika wajib Madrasah Aliyah Swasta Riyadudjannah tahun 2020 yang diikuti oleh 70 siswa-siswi. Nah, sajikan data berikut dalam bentuk histogram. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi di mana pada data ini memiliki 7 kelas, ini kelas pertama dengan frekuensi 2, kelas kedua, ya. Ini frekuensinya 6, selanjutnya ini kelas terakhir, ya. 90 sampai 94 frekuensinya 4. Jadi jumlah seluruh frekuensinya adalah 70. Jadi sebanyak siswa-siswi yang mengikuti ujian tadi, ya. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama harus kita buat adalah menentukan batas kelas. Nah, caranya ini dia. Ujung bawah interval kelas. Yang dimaksud dengan ujung bawah interval kelas itu ini dia nilainya 60, ya. Ini disebut dengan nih, ya, yang dari sebelah kiri mulai dari 60, 65, 70, 75, 80, ya. 85, 90. Ini merupakan ujung bawah interval kelas. Nah, tapi ingat, untuk menentukan batas kelas kita harus mengurangkan ujung bawah kelas pertamanya. Ujung kelas pertama 60, ya. Kita kurangkan dengan 0,5, maka hasilnya 59,5. Kemudian yang B, ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kelas kedua dan dikalikan setengah. Jadi ujung atas interval kelas pertama. Nah, mana dia ujung atas nih? Dari mulai 64, ya, sebelah kanannya 64, 69, 74 sampai 94. Ini sebutan lainnya adalah ujung atas, ya. Ujung atas kelas pertama, ujung atas kelas kedua, ujung atas kelas ketiga, ujung atas kelas keempat, ujung atas kelas kelima, keenam, dan ujung atas kelas ketujuh, ya. Apa tadi perintahnya? Ujung atas kelas pertama terlebih dahulu, ya, ditambah ujung bawah interval kelas kedua dan dikalikan setengah. Jadi ini ujung atas kelas pertama ditambah dengan ujung bawah kelas kedua baru dikali dengan 1/2.
2, maka hasilnya 64,5. Begitu juga seterusnya, ya. Untuk seterusnya berarti nanti ujung, ya, ujung atas kelas kedua ditambah dengan ujung bawah kelas ketiga dikali dengan 1/2, ya. 69 ditambah 70 dikali 1/2, maka hasilnya 69,5, dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai di kelas ke-6, ya. Nih, kelas ke-6. Sampai ke kelas ke-6, ya. Nanti baru ini ujung atas kelas ke-6 ditambah dengan ujung bawah kelas ke-7, ya. 89 ditambah 90 dikali 1/2, maka hasilnya 89,5. Nah, kemudian yang terakhir, ini dia. Yang C, ujung atas kelas terakhir ditambah dengan 0,5. Jadi apabila semua sudah dilakukan dari mulai pertama, kedua, sampai yang ke-6, ya. Untuk yang terakhir, ya, ujung atas kelasnya, ini dia ujung atas kelas terakhirnya, ditambah dengan 0,5, berarti 90. Ini kan 94 ini merupakan ujung kelas atasnya atau ujung kelas atasnya, ya. Nah, perintahnya ditambah dengan 0,5, ya. Berarti 94 ditambah 0,5 sama dengan 94,5. Oke, jadi kalau sudah kita menentukan batas kelasnya, maka selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi. Kita salin, ya, kita salin. Ini dia hasilnya 59,5 sampai ke 94,5. Ini kita salin, kita buat tabel distribusi frekuensi seperti ini caranya, ya. Jadi untuk nilainya dibuat sini jarak 1. Nah, kemudian nanti batas kelas yang pertama ini kita letakkan di paling atas. Kita jarakin, kita kasihnya di sini, ya. Proses seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai terakhir. Prosesnya seperti ini, ya. Kemudian letakkan frekuensinya lurus pada nilainya, ya. Lurus pada nilai sesuai dengan soal tadi. Ini sesuai dengan soal, ya. 60 sampai 64 2, 65 sampai 69 6, ya. Jadi seperti itu, letakkan frekuensinya lurus pada nilai intervalnya tadi. Untuk batas kelasnya jarakin. Pertama kita letakkan di atas, kasih jarak, letakkan lagi untuk yang kedua, jarak lagi, ya. Posisi batas kelas ini posisinya di nilai yang kosong ini, ya. Ini harus diingat prosesnya. Caranya seperti ini prosesnya. Jadi dijarakin, ini nilai intervalnya, kemudian di batas kelas kita letakkan di atas, dikosongkan pada posisi nilainya, kemudian diisi pada frekuensinya sesuai dengan ketentuan soal tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita sudah buat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita membuat histogram, ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat histogram, kita buat absis terlebih dahulu atau kita buat sumbu X. Sumbu X ini menyatakan nih nilai. Kemudian kita buat sumbu ordinat tegak lurus, ya. Ini sumbu Y. Sumbu Y ini menyatakan frekuensinya. Nah, kalau sudah kita buat ini, sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya kita beri nama, ya, pada masing-masing sumbu tadi. Ya, sumbu X untuk menyatakan nilainya, sumbu Y frekuensinya. Kemudian, buatlah skala absis. Nah, skala absis itu maksudnya jarak antara masing-masing nilai, ya. Kemudian masing-masing frekuensinya sama, ya. Ini dia jaraknya seperti kita jarakin, harus sama ini. Ya, untuk meletakkan nilai dari batas kelas tadi untuk sumbu X. Kemudian kalau untuk sumbu Y, untuk meletakkan nilai pada frekuensinya tadi. Nah, jadi kita jarakin, ini berurutan angkanya. Ini minimal harus sesuai dengan jumlah frekuensi tertinggi, ya. Karena di sini frekuensi tertingginya 20, maka untuk sumbu Y paling tinggi itu 20. Untuk mengaturnya kita jarakin minimal 2 angka. 2 angka boleh atau 3 tidak masalah, ya. Menyesuaikan dengan frekuensinya tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau ini Bapak jarakin 22. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10 untuk meminimalisir besar gambar tadi. Jadi kalau
kalau mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 kan lumayan besar nanti gambarnya kita buatnya. Jadi ini untuk memperkecil ukuran gambarnya ya. Oke, kalau sudah kita tulis ini batas kelasnya, kemudian frekuensinya sudah kita buat, maka yang selanjutnya kita buat adalah kita ini tadi kita buat kotak ya, segi 4 nih dia. Karena sesuai dengan pengertiannya tadi, histogram itu merupakan grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi 4. Nah, kita buat segi 4-nya sesuai dengan batas kelas dan frekuensinya. Nah, lihat di sini. Kalau batas kelas 59,5 dan 64,5 ini frekuensinya 2. Maka kita katakan seperti ini. 59,5, 64,5 frekuensinya 2. Kita buat kotak di sini. Ya. Kemudian 64,5 dan 69,5 kita buat kotak di sini. Frekuensinya 6 ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir menyesuaikan dengan frekuensinya. Lihat di sini 74,5 dan 79,5 ini frekuensinya 20. Jadi menyesuaikan ya, jangan dibeda-bedakan. Harus sesuai dengan tabel distribusinya ya. 74,5 dan 79,5 ini frekuensinya 20 sampai yang terakhir 89,5 dan 94,5 ini frekuensinya 4. Kalau sudah ini selesai semua, yang terakhir kita buat nama. Ya, kita beri nama di sini. Ya, kita beri nama. Ini nih gambar histogram apa sih kira-kira? Jadi ketika seseorang melihat, mereka sudah paham, oh ini data apa kira-kira nih pada histogram ini ya. Jadi gambar satu ini menunjukkan histogram nilai ujian akhir matematika atau matematika wajib Madrasah Aliyah Swasta Redujana tahun 2020. Oke. Selanjutnya untuk menguji siswa-siswi sekalian sudah paham atau belum ya. Ini ada soal latihan. Nah, sajikanlah data tinggi badan dalam sentimeter dari 40 siswa kelas 12 SMA Garuda berikut ke dalam bentuk histogram. Jadi ini nilai intervalnya ya, ini frekuensinya. Ikutilah aturan yang dibuat tadi ya, yang di atas sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, silahkan dikerjakan. Apabila ada masalah yang berkaitan dengan penjelasan dan juga soal latihan, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.